Oke, selamat datang lagi di Saham BTS Channel. Seperti biasa, setiap weekend kita akan review IHSG, seminggu ke belakang seperti apa, potensi ke depan juga akan seperti apa, dan juga kita akan bahas saham-saham yang menarik. Nah, di video kali ini akan ada 9 saham menarik. Apa aja itu? Tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke pembahasan IHSG dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya. Ya, IHSG. Kita akan langsung masuk ke chartnya. Ya, sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas ya di IHSG ini. Karena sama seperti minggu kemarin. Bahkan mungkin udah beberapa minggu kondisinya ya gitu-gitu aja, ya kan. Dan seperti yang teman-teman rasakan juga, IHSG nggak begitu bergairah. Powernya kurang gitu rasanya. Makanya saya langsung kasih chart ini karena seperti minggu kemarin juga IHSG masih dibayangi oleh resist garis hijau dan support tanda di garis merah. Dan beberapa kali masih reject resistnya, masih berusaha nembus resistnya dan sekarang statusnya juga masih uji resist. Seperti minggu kemarin juga IHSG masih berada di supportnya, di atas support yaitu Fibonacci 38.2 terdekatnya ya. Terus di bawahnya lagi ada 61.8. Nah itu support IHSG seperti minggu kemarin, jadi nggak banyak yang dibahas. Dan potensi ke depan IHSG ya masih di situ-situ aja gitu kan. Nah kita lihat dari chart asingnya. Nah seperti yang terlihat di layar teman-teman, udah dari pertengahan Juni ya, investor asing udah keluar dari IHSG, udah distribusi lah istilahnya, dan seterusnya juga masih distribusi kecil-kecil gitu. Nah ini memang kelihatan ya, terasa juga teman-teman bahwa IHSG memang kurang bergairah ya, karena investor asing sebagai salah satu penggerak utama di IHSG lagi ogah-ogahan ini ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu dia kondisi IHSG. Oke, kita berikutnya langsung masuk ke sektoralnya. Seperti yang terlihat, sektor yang menarik apa aja, yaitu yang arah geraknya ke atas. Kelihatan ada transportasi, ada energi, terus kemudian infrastruktur nih, terus ada consumer cyclical, ini juga naik ke atas, cuman dia sedikit melemah. Nah, itu aja yang kelihatan ke atas ya, yang lain masih lesu. Sektor health ini juga lagi belum kuat banget, juga belum lemah banget nih, sektor health masih rata-rata lah. Nah kemudian kita filter lagi pakai brief trading system, kelihatan bahwa yang paling menarik adalah yang ada sinyal buy-nya, yaitu sektor transportasi. Kelihatan juga seperti yang di chart PQ chart tadi, dia naik, dan kelihatan juga di sini cycle speed power-nya juga hijau-hijau semua. Sektor transportasi boleh diperhatikan. Nah, yang kedua ada sektor basic. Sektor basic dia average up. Yang ketiga yang hold ini ada consumer cyclical, ada energy, ada health, ada teknologi. Itu yang ketiganya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ada sektor finance yang sinyalnya bad. Nah, artinya buruk gitu. Jadi sektor finance ini kondisinya lagi kurang oke. Jadi bukan berarti downtrend ya, bukan berarti langsung masuk buruk, tapi bisa jadi koreksi dulu ya kan, tapi kondisi seminggu terakhir memang kurang oke sektor finance ini ya. Nah kemudian ini dia, kita langsung masuk ke sahamnya, diambil dari alert potensialnya PT Spot. Jadi kriterianya saham-saham ini belum layak langsung dibeli ya, jadi teman-teman gunakan sebagai watchlist karena memang secara di PT Spot juga belum ada sinyal buy-nya. Kemudian saham-saham ini potensi uptrend, bisa jadi artinya saham tersebut lagi downtrend atau lagi sideways, atau masih uptrend dan potensi melanjutkan uptrend juga. Nah yang ketiga, silakan pertimbangkan beli jika memenuhi syarat tertentu, misalkan break out resist yang akan disebutkan di video nanti. Yang terakhir, silakan eliminasi saham ini jika nanti breakdown dari support yang disebutkan juga. Tuh, Oke, itu dia. Jadi kita masuk ke sahamnya. Jadi ini dia ada 9 saham potensial. Ini urutannya berdasarkan net bus ratio yang paling besar, artinya yang paling banyak diakumulasi.
belum tentu paling bagus, belum tentu juga jelek. Nah, jadi bisa jadi yang akumulasinya kecil juga nanti bisa bagus, yang akumulasinya gede bisa jadi nanti juga bisa belum tentu terlalu bagus gitu ya. Ini tergantung bandar mau-maunya seperti apalah gitu kan. Oke, yang pertama saham FPNI ya, Lotte Chemical. Hari terakhir dibanting cukup dalam ya, minus 6,4%. Tapi walaupun dia dibanting terlalu dalam, belum tentu sahamnya tidak bagus. Nah, ketangkep alert potensial artinya sahamnya masih oke. Nah, ini dia si Lotte. Secara cycle speed power-nya juga oke. Dia masuk sektor basic yang oke juga, walaupun memang cycle-nya lagi turun gitu kan, tapi belum buruk banget. Nah, secara bandarmologi seperti apa netbasnya? Nah, kelihatan dia diakumulasi terus. Bahkan 2 hari terakhir cukup gede akumulasinya, dan hari terakhir gede juga akumulasinya nih, walaupun dia merah ya. Tapi dia statusnya akumulasi, artinya adalah markdown kalau istilahnya bandarmologi. Dan fasenya juga akumulasi. Seperti yang terlihat juga dari awan Kumo, dia berada di atas awan, artinya uptrend. Nah, kondisinya oke nih berarti. Terus dari indikator DSL yang sebagai resistnya dia udah breakout juga. Nah, ini kondisi oke juga nih artinya. Terus, nah teman-teman bisa perhatikan si FPN ini mendingan tunggu dulu nanti kalau dia closingnya di atas Fibonacci 38.2. Ya, karena 2 hari kelihatan reject ya dia ya. Hari terakhir dia sempat breakout, akhirnya turun dan juga closingnya di bawah Fibonacci 38.2. Jadi nanti tunggu saja closingnya di atas ini 38.2 di 282. Supportnya ada di mana? Teman-teman bisa lupakan saham ini nanti kalau dia breakdown dari support ini nih. Support dari 252 ya. Nah, itu dia supportnya si FPN ini. Oke, kita lanjut saham kedua. Apa itu? Yaitu ABA, ABBA. Ini sebenarnya saham udah pernah dibahas sih di video-video sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa lah kali ini dibahas lagi karena memang kondisinya ada update lagi kondisinya. Sempat muncul sinyal sell di PT Spot. Akhirnya kemarin juga sempat naik hari terakhir. Nah, dia masuk consumer cyclical nih. Kondisinya sektornya lagi oke tapi lagi melemah dikit gitu. Nah, cycle speed power sahamnya masih lumayan hijau tapi speednya pink. Kita lihat bandarmologinya. Nah, kelihatan dia akumulasinya gede banget nih hari terakhir. Secara overall dia juga masuk fase akumulasi dari 17 Juni. Nah, kalau lihat dari awannya, dia udah breakout awan Kumo udah di atas. Nah, bagus banget nih. Dia breakout dan juga dia mantul nih dari support awan Kumonya. Nah, berarti keren ya, cakep ya. Terus, dari trendline-nya dia juga udah breakout. Nah, bahkan udah dari minggu kemarin breakout-nya. Nah, dan sekarang masih bergerak di atas itu. Terus, nah ini dia nih, lebih baik teman-teman nanti nunggu kalau pun mau mempertimbangkan masuk, lebih baik nunggu di atas, closingnya di atas Fibonacci 50%, di 250. Nah, closingnya kemarin di atas, di 250 ya closingnya, tapi lebih baik nunggu nanti kalau closingnya di atas itu. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 224 ini ya. Kita pakai garis magenta putus-putus di 224 itu sebagai supportnya. Dan nanti kalau dia breakout dari Fibonacci 50, nah resistance berikutnya ada kelihatan juga di 61.8. Nah, berikutnya lagi di 78.6 dan juga 100%. Nah, ini sebagai mapping, peta mapping pergerakan si ABA ini. Nah, ini juga ada resist juga di DSL di 276. Ini sebagai resist berikutnya juga ya. Jadi di dalam Fibonacci ini dia ada resist lagi di 276 ya, kurang lebih harganya setara dengan 78 Fibonacci 78.6 ini ya, kurang lebih setara dengan ini levelnya. Jadi bisa jadi ini pertanda sebagai resist kuatnya. Jadi kalau dia breakout itu potensinya ke 100% terbuka. Terus kemudian ada saham ketiga yaitu film. Nah, ini film yang downtrendnya juga cukup parah, bahkan turun terus dia, kelihatan banget. Dan hari terakhir dia, minggu terakhir dia sideways dan akhirnya dia muncul sinyal spekulatif buy ya kalau di PT Spot. Dan kelihatan di sini kalau saya zoom, dia ketahan dari supportnya VAP ini, volume at price, yang area abu-abu memanjang ke kanan. Nah, dia masih bergerak di atas ini, berarti kondisinya oke nih. Dan
secara cycle speed powernya juga oke juga, hijau semua. Nah, kondisi yang cukup oke. Dari film kita lihat bandarmologinya ternyata oke juga. Hari terakhir dia akumulasi gede dan overall dia masuk fase akumulasi dari 18 unit. Nah teman-teman, nah ini langsung saya sebutkan aja supportnya ada di mana. Kita ambil yang ini ya, S3 306. Artinya nanti kalau dia breakdown ini ya udah lupakan aja, karena dia juga breakdown dari support kuat VAP ini. Nah kita ambil lebih bawahnya di 306, itu supportnya. Nah resistnya kelihatan ya, jadi si film ini saat ini masih ketahan resist dari trendline ini. Jadi udah bisa dipastikan kalau dia breakout ini sangat menarik. Bisa dipertimbangkan beli kalau dia breakout resist ini, nilainya di 351. Nah ini juga berbarengan juga dengan si middle band ini. Karena deketan, jadi kalau dari trend 351 dari middle band kita lihat dia 370, mendingan kita ambil yang 370 aja. Jadi teman-teman bisa nunggu dia berada di atas harga 370 nanti kalau mau pertimbangkan untuk masuk, karena secara histori middle band ini cukup oke terhadap si film ini ya. Terus kalau dia breakout si middle band itu kemana lagi potensinya, yaitu ke Fibonacci 61.8 di 391. Nah resist berikutnya di Fibonacci 50 38.2. Nah itu sebagai resist berikutnya. Oke, kemudian keempat ada saham Kren, Krishna Graha Investama. Dia masuk sektor finance lagi kurang oke ya, gitu. Tapi sahamnya cukup menunjukkan kondisi yang oke dari cycle speed powernya. Oke, itu si Kren. Dari bandarmologi dia juga oke juga ternyata. Konsisten banget ini ya, si Krennya akumulasinya dari 5 hari terakhir, seminggu terakhir lah ini konsisten banget, dan dia masuk fase akumulasi dari 8 Juli. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di yang kita pakai garis magenta putus-putus ini di 124. Itu sebagai supportnya. Terus kapan sih menarik si Kren ini? Menariknya nanti kalau dia udah berada di atas awan kumuh. Sebelumnya memang udah di atas awan, tapi dia kembali lagi masuk ke awan dan masih ketahan. Nah, ini bisa dikatakan false breakout. Ya, false breakout, jadi palsu dia breakoutnya, tapi nggak salah juga nanti kita nunggu dia kembali lagi di atas awan juga gitu. Itu nilainya ada di berapa awan itu. Kalau dari Fibonacci kita bisa lihat nilainya di Fibonacci 38.2 yaitu di 137 itu nilainya. Nah resist berikutnya kelihatan jelas di Fibonacci 50% karena dia pernah reject, dan resist berikutnya lagi di 61.8 dia pernah reject juga. Oke, itu dia si Kren. Kemudian saham kelima ada IMJS, Indomobil Multijasa. Saya langsung kasih note, cukup waspada dengan saham ini karena dia kurang liquid. Value-nya cuma 2,55 miliar di hari terakhir kemarin. 2,5 miliar doang dia value-nya, jadi sangat kurang liquid. Nah, tapi dia menariknya, cycle speed power-nya oke, dan dia muncul speculative buy. Secara sektor dia memang kurang oke. Makanya syaratnya cukup ketat nanti, jadi cukup tinggi nanti persyaratan kalau dibilang menarik atau mempertimbangkan untuk beli gitu kan. Tapi kita sebutkan dulu supportnya ada di S2 ya, 282. Nah secara bandarmologi net basnya dia menarik juga nih, akumulasi terus cukup konsisten seminggu terakhir, dan dia masuk fase akumulasi dari 9 Juli. Nah ini dia yang saya sebutkan, jadi cukup sabar nunggu si IMJS ini di harga di atas 317 karena sempat dicek cukup tinggi, karena memang dia kondisinya sektornya lagi kurang oke, dan juga dia nggak liquid, jadi lebih baik nunggu di atas dulu baru oke. Minimal di 317 ya, dan resist berikutnya kelihatan juga di 382 dan juga di Fibonacci 50%. Itu IMJS. Nah dari DSL juga dia ketahan beberapa kali, ketahan 2 kali lah, ketahan di 345 di garis merah ini ya, angkanya nilainya di 345, itu juga sebagai resistnya. Oke, kemudian saham ke-6 yaitu IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Ini juga perlu di note juga bahwa ini saham kurang liquid, dia nilainya 3,9 miliar value-nya hari terakhir.
walaupun di atas rata-rata, di atas kriteria dari Bitspot kriterianya di atas 3,5, tapi tipis-tipis lah, jadi bisa dianggap ini masih kurang liquid ya. Dan secara cycle speed powernya juga kurang oke, lumayan lah ya. Terus si sektornya lagi melemah sedikit gitu, dan dia juga downtrend parah. Nah, kita lihat dari bandarmologinya, dia masuk fase akumulasi ya, dan hari terakhir dia juga akumulasi, walaupun sebelumnya distribusinya cukup konsisten, tapi hari terakhir dia akumulasi. Nah, supportnya ada di mana? Kalau saham downtrend ini gampang ya, supportnya ada di S3. Memang bisa ngambil 835, ini sebagai supportnya. Breakdown ini udah skip aja, dia berarti dia lanjut downtrend lagi. Oke, nah teman-teman wajib tunggu si IMAS ini nanti kalau dia berada di harga 1112. Saya pakai chart weekly ya, karena lebih kelihatan dari chart weekly. Jadi kelihatan dari trendline ini yang warna hijau garisnya, dia cukup menarik nanti kalau di atas 1012 minimal itu. Lebih menarik lagi nanti kalau dia berada di atas, udah breakout Fibonacci 23.6 di 1028, karena sebelumnya pernah reject itu ya si IMAS. Oke, saham ke-7 ada INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Dia masuk sektor basic ya, sektornya lagi oke walaupun sedang melemah, dan dia keluar sinyal spekulatif buy bahkan 2 kali. Ini kondisi cukup oke. Supportnya ada di mana? Yaitu supportnya ada di S1 ini. Teman-teman bisa ambil di 10.175. Oke, itu supportnya. Kita lihat dari netbasnya. Nah, secara bandarmologi baru hari terakhir aja dia akumulasi. Sebelumnya dia distribusi cukup parah. Dan hari terakhir akumulasi berarti ini tanda awal dia potensi membaik. Itu tanda awal ya, perlu dicatat. Nah, kemudian si NTP ini bisa dipertimbangkan untuk masuk nanti kalau dia breakout dari DSL ini ya, garis merah di 11.577. Anggap aja 11.600. Cukup tinggi memang karena kita lihat dia sahamnya downtrend, terus juga baru akumulasi hari terakhir, jadi pertimbangannya cukup jauh nanti kalau teman-teman mau mempertimbangkan untuk masuk di atas 11.600. Oke, itu si NTP. Dan nanti kalau dia udah breakout 11.600, otomatis sudah di atas Kijun Sen garis biru ini, sesi berikutnya ada di awan Kumo ya. Dan dia kalau breakout ini udah cakep banget berarti. Itu si NTP. Kemudian saham ke-8 ada INPC. Ini sektor finance juga nih. Ya cukup ada beberapa tadi sektor finance ya, walaupun sektornya lagi kurang oke, tapi ada beberapa saham yang oke juga nih. Salah satunya INPC, dan dari cycle speed power-nya juga lagi oke, hijau semua. Dan beberapa kali dia keluar speculative buy. Dot biru ini artinya speculative buy dan udah 3 kali. Nah, ini kondisi yang cukup oke dari INPC, dan kita lihat dari netbasnya. Netbasnya oke banget ini ya. Akumulasinya cukup konsisten walaupun diselingi ada beberapa kali distribusi, tapi kecil aja. Dan secara overall dia masuk akumulasi dari sejak 5 Juli. Nah, supportnya si NPC ada di mana? Yaitu supportnya di, kita ambil yang ini nih, yang 139, yang paling bawah nih. S3, kalau ini nggak kelihatan tumpuk-tumpuk, kita lihat di sini ada nilainya 139. Jadi kalau dia breakdown itu ya udah skip aja. Itu si INPC. Kemudian si INPC ini menarik kalau apa nanti kalau dia closingnya berada di atas middle band 164 nilainya itu. Hari terakhir dia sempat breakout tapi dia pullback lagi dan berada di middle band, belum berhasil breakout. Jadi cukup menarik, nanti ditunggu kalau dia udah berada di atas middle band ini. Itu si INPC. Nah, nanti kalau dia breakout itu kemana lagi potensinya? Ada ke Fibonacci 38.2 di 186. Nah, kalau dia breakout ini potensi lagi ke 215 Fibonacci 61.8. Nah, ini sebagai resistnya si INPC. Ya, terakhir saham ke-9 yaitu ada AGRS, Bank Agris, lagi-lagi dari sektor finance. Dan si sahamnya sendiri memang menarik ya, cycle speed power-nya oke.
Dan juga kelihatan ya teman-teman dari volume transaksinya, dia sebelumnya dia kecil banget dan beberapa hari terakhir dia naiknya cukup gede. Volume transaksinya artinya cukup laris dan memang kelihatan dari value-nya gede banget, 32 miliar. Oke, itu si AGRS ya, dan beberapa kali dia juga muncul sinyal speculative buy. Oke, kita lihat dari netbars-nya. Nah, kelihatan ya, 3 hari terakhir dia akumulasinya gede banget. Dan dia masuk fase akumulasi dari 7 Juli. Nah, itu poin menariknya dari AGRS. Supportnya di mana, yaitu di S1 167 ini sebagai supportnya. Ya, support terbawah. Jadi artinya kalau nanti dia breakdown ini udah skip aja. Ya, nggak menarik lagi sih saham ini. Nah, oke. Nah, kelihatan dari middle band hari terakhir dia ketahan dari middle band ini. Artinya teman-teman bisa perhatikan si AGRS ini nanti kalau dia berada di atas dari middle band. Jadi berarti dianggap menarik si AGRS ini kalau berada di atas middle band. Jadi cukup sabar nunggu nanti di atas harga 302. Di atas harga 302. Oke. Kalau dia breakout itu potensinya akan kemana? Nah, ada satu resistance lagi yaitu di 322. Cukup dekat ya. 302, 322 di EMA 200 ini yang garis biru karena sebelumnya pernah reject support. Nah, jadi ini sebagai resistance berikutnya. Oke. Nah, itu dia saham terakhir AGRS. Ada 9 saham menarik. Oke, jadi cukup sekian. Kita sudah kupas ada 9 saham. Saya punya catatan sedikit mengenai IHSG, bahwa IHSG kondisinya lagi seperti itu. Jadi teman-teman harus cukup hati-hati untuk mempertimbangkan untuk masuk di suatu saham. Harus benar-benar disiplin. Kalau dia confirm breakout baru masuk. Jangan nyicil dulu. Itu pesan saya ya. Karena kita nggak akan pernah tahu. Kita nyicil sekarang dan IHSG-nya masih belum confirm. Kalau drop ya sia-sia gitu kan. Jadi lebih bijak kita nunggu dulu kalau dia confirm breakout resist, karena IHSG juga seperti itu. Kecuali nanti kalau IHSG juga udah breakout resist juga. Jadi sistem cicil dari bawah itu bisa diberlakukan. Tapi kalau kondisi IHSG kayak gini, mendingan nunggu confirm breakout baru boleh masuk. Oke, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi pegangan teman-teman buat seminggu ke depan bahkan lebih. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya ucapkan salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.